Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Kami dengan sukacita bisa hadir kembali pada malam hari ini untuk berbagi kasih di dalam kehidupan. Dan kami terus berdoa supaya kita semua ada di dalam kemurahan Tuhan dan sedapat mungkin bisa masuk di dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Seperti yang kami sampaikan bahwa kehadiran program channel Yusuf Manubulu itu bukan untuk menang-menangan atau Kristen lebih hebat, tidak sama sekali. Tapi hadirnya program ini karena kami melihat hati Tuhan. Ada apa di dalam hati Tuhan? Hati Tuhan adalah hati yang sangat mengasihi siapapun Anda. Hati yang sangat peduli, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang ingin menyelamatkan semua manusia, siapapun kita. Oleh sebab itu, sekali lagi kami sangat mengasihi siapapun Anda, dan itu sebabnya program ini kami hadirkan. Dan pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari narasumber, dan setelah itu kami akan buka ruang untuk tanya jawab. Dan seperti biasanya kami perlu ingatkan untuk kita di dalam diskusi nanti supaya berdiskusi dengan yang sopan, dengan kata-kata yang bermartabat, karena di dalam tanya jawab kita tujuannya untuk mendapatkan manfaat, bukan untuk berdebat kusir atau untuk mempertunjukkan pembelaan-pembelaan pribadi, bukan itu ya. Jadi marilah kita berdiskusi dengan baik, dengan kata-kata yang eh, memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, juga bagi teman-teman yang ada di live chat, kami juga menghimbau untuk terus menjaga kesopanan, ya, memberikan keterangan-keterangan atau masukan atau apapun yang Anda mau sampaikan di situ, berikanlah sesuatu yang bermanfaat, ya, tidak usah saling menghina, saling menghujat, karena itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Jadi saya sekali lagi menghimbau sebagai hamba Tuhan, janganlah saling menghina, saling mengejek, ya. Kita tinggalkanlah cara-cara yang begitu, karena itu sama sekali tidak berguna. Oke, pada malam hari ini narasumber kita adalah Bapak MD, ya. Dia seorang guru di pondok pesantren. Nah, bagaimana kisahnya dia berjumpa dengan Tuhan pada malam hari ini juga akan disampaikan ke kita, dan beliau juga berasal dari daerah Madura. Ya, puji Tuhan pada malam hari ini kita sambut dan kita beri waktu dan ruang buat Pak MD untuk menyampaikan kesaksiannya kepada kita semua. Oke, selamat malam Pak MD. Ya, selamat malam, Pak. Ya, puji Tuhan Pak. Terima kasih Bapak berkenan mau hadir untuk berbagi kasih. Bagaimana Bapak yang tadinya tidak menginginkan Tuhan Yesus, Bapak yang menolak, Bapak yang benci, yang anti kepada Tuhan Ya, Yesus, tapi oleh karena kuasa Tuhan yang tidak bisa dibatasi, Bapak bisa menemukan kebenaran, bisa menemukan juru selamat. Nah, pada malam hari ini Bapak bisa bagikan kesaksian itu supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Silakan Pak MD. ya, baik. Terima kasih waktunya, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudara Muslim yang saya cintai dan saya sayangi. Dan Shalom Aleichem, Bishem Hamasyah, salam sejahtera dalam Tuhan. Ya, saya yakin saat ini kasih karunia, rahmat serta kesetiaannya senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ya, Amin. tidak lupa juga eh, saya dari Madura. Eh, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya juga saudara-saudara saya dekatan teretan Madura laki bini tua ngudah sopaja tetap merangkul arangkul setuju nah areng areng sareng eh, menciptakan kedamaian. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang beberapa
eh, tentang pengalaman spiritual saya, bagaimana perjalanan hidup saya, sehingga saya menemukan kebenaran yang hakiki di dalam Isa Al-Masih. Dan hal ini merupakan anugerah terbesar yang dikaruniakan Tuhan kepada saya. Ya baik, saya itu orang Madura dari keluarga yang sederhana dan latar belakang saya adalah Muslim yang fanatik dan tentunya sangat kental kalau mengenai tentang keislaman. Cukup taat dalam hal yang beribadah, namun kami itu apa ya istilahnya sangat alergi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam begitu. Jadi kami itu sangat betul-betul membatasi pergaulan kami. Ya, bahkan dulu ketika saya masih sekolah, orang tua saya itu sangat melarang saya bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Ya, kami sebutlah orang Kristen gitu. Ketika saya masih sekolah, itu orang tua saya sengaja menempatkan saya di pondok pesantren. Saya sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun. Saya di pondok pesantren. Kedua orang tua saya itu sengaja menempatkan saya di pondok pesantren karena di dalam pesantren itu yang diutamakan adalah ilmu agama. Ya, harapan kedua orang tua saya menempatkan saya di pesantren agar saya lebih serius mempelajari ilmu agama Islam dan semakin taat dalam hal yang beribadah. Saya mematuhi kedua orang tua saya, akhirnya saya mempunyai kemauan juga untuk belajar ilmu agama. Saya berpikir eh, dengan adanya di pesantren mungkin saya akan lebih tahu, akan lebih mengerti apa itu agama Islam. Ketika di pondok pesantren, saya mulai jadi santri, pengurus pesantren, hingga menjadi ustadz. Saya mengajar di pesantren. Semua itu saya sudah pernah rasakan. Di dalam pesantren, saya juga banyak belajar mengenai kitab suci Al-Quran dan juga kitab-kitab lainnya. Setelah tamat sekolah di pesantren, saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya belajar program studi keagamaan. Di dalam ketika saya masih kuliah itu, saya bertemu dengan seorang teman, ya teman Muslim juga. Namun beliau itu sudah percaya kepada Isa Al-Masih. Beliau itu berkata kepada saya, kamu mau nggak membaca kitab Injil? Ini saya punya. Apa kamu mau belajar kitab Injil? Awalnya ya saya sangat menolak karena keislaman saya waktu itu masih ya, begitu kental lah. Istilahnya saya baru keluar dari pesantren langsung ditawarkan kitab Injil. Ya saya langsung menolak. Tapi setelah saya pikir-pikir beberapa hari itu rasanya tidak ada salahnya jikalau saya mencoba untuk mempelajari, untuk belajar karena ya mungkin hal itu juga bisa membawa saya pada hal yang lebih baik. Saya mencoba untuk mengambil kitab itu dari teman saya. Saya coba membaca ya sedikit demi sedikit. Namun ya maklumlah saya masih baru memegang kitab itu dan kitab itu sangat asing bagi saya. Saya masih kurang tertarik dengan isinya karena bagi saya kurang penting gitu karena pedoman saya kan dari dulu adalah Al-Qur'an seperti itu. Ya, setelah itu saya bosan membacanya, kemudian saya taruh di dalam lemari saya. Saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa saya mau membaca ini? Padahal waktu seketika saya masih mondok, saya itu sangat
tidak diperbolehkan membaca ini karena takut sesat begitu. Namun ketika itu, keesokan harinya, saya menghampiri teman saya. Saya mengajak diskusi teman saya. Setelah itu ya teman saya menceritakan tentang siapa itu Isa. Karena saya akan bertanya di kitab Injil itu, kok di sini Isa itu dianggap sebagai Tuhan, kenapa gitu. Jadi teman saya itu bercerita kepada saya, ya memberi istilahnya lah memberi pengertian kepada saya. Namun saya tidak percaya gitu. Karena Isa itu hanyalah sekedar nabi. Mana mungkin manusia itu bisa dianggap sebagai Tuhan. Sangat tidak masuk akal sama sekali begitu. Ketika itu saya pulang, saya masih kurang puas. Saya mencoba untuk membaca kitab itu lagi. Namun setelah baca-baca, ya karena saya juga tidak mengerti isinya. Meskipun saya baca itu, saya tidak mengerti arah dan tujuan kitab itu. Setelah itu, saya mencoba untuk mencari-cari ayat itu. Saya juga baca dari depan, ya sedikit-sedikit saya baca. Namun rasa bosan itu datang kepada saya lagi. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu. Ya, memang sebelumnya teman saya juga sudah pernah menjelaskan kepada saya bahwasanya eh, kalau kamu sering membaca ini, nanti Tuhan akan membimbing kamu. Kamu bisa percaya nantinya. Ya, saya tidak percaya dengan hal itu. Akhirnya pada saat itu saya berjanji bahwasanya saya tidak akan pernah membaca kitab ini lagi. Saya sudah kuat dengan iman saya, dengan keislaman saya. Saya tidak mungkin membaca kitab seperti ini. Akhirnya saya taruh kitab itu di lemari saya. Setelah itu waktunya cukup malam, sekitar jam setengah dua malam itu, jam setengah dua dini hari, saya mencoba untuk tidur. Tidak lama kemudian setelah saya terlelap, kemudian saya bermimpi seperti mimpi, namun rasanya itu setengah sadar bagi saya. Saya seperti apa ya istilahnya, didatangi seseorang, namun wajahnya itu sangat bersinar dan orang itu membawa Alkitab itu. Kemudian orang itu menghampiri saya. Orang itu menghampiri saya memukulkan Alkitab itu kepada jidat saya. Saya kaget. Saya terbangun, saya gerah. Tubuh saya itu seperti orang baru mandi. Celana dan baju saya itu basah semua. Saya bangun dari tempat tidur, lalu saya lihat Alkitab di lemari saya. Ternyata kitab itu masih ada di tempatnya. Pada saat itulah saya sepenuhnya tanpa ada keraguan dalam hati saya. Saya percaya Isa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan bagi semua umat manusia. Karena di dalam mimpi saya itu, ya mau dibilang mimpi juga bagaimana, soalnya saya setengah sadar. Di dalam mimpi saya itu, orang itu berkata kepada saya, dengan memegang kitab itu, memukulkan kepala saya, dia berkata, kenapa kamu masih ragu-ragu? Kamu sudah terima kebenaran. Inilah kebenaran yang sebenarnya. Kamu sudah terima. Kenapa kamu masih dalam keraguan? Disitulah saya menanamkan iman saya kepada Isa Al-Masih. Saya percaya kepada Isa Al-Masih. Saat itu juga saya tanggalkan iman saya dan saya rajin membaca Alkitab pada saat itu. Namun ketika beberapa hari saya terima, ya dengan penuh semangat, dengan kasih yang mula-mula masih berkobar-kobar dalam hati saya greget. Saya tidak ingin hanya saya yang menerima keselamatan ini. Saya ingin semua orang juga mendapatkan keselamatan ini yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Akhirnya saya ingin mencoba untuk uh, meningkatkan keimanan saya. Saya ingin fokus dengan keimanan saya. Saya banyak belajar tentang Injil, namun salahnya saya
saya langsung meninggalkan kebiasaan lama saya selagi saya masih di Muslim. Saya langsung frontal, tidak sholat, saya tidak mau ikut kegiatan-kegiatan Muslim. Akhirnya disitulah saya mendapat beberapa penganiayaan dari orang-orang. Ya, saya pernah dibully juga. Ya, saya pernah diusir dari rumah. Ya, dipecat juga jadi ustadz, diusir dari pesantren. Dan saya juga pernah dihakimi para pemuka agama dan saya dicap sebagai kafir. Namun ya saya hanya mencoba untuk sabar dan saya percaya jika saya itu eh, berjalan di jalan Tuhan, saya yakin Tuhan akan melindungi saya. Sebab kasih setianya itu akan terus bersama-sama kita yang setia kepadanya. Ya mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan tentang pengalaman saya. Ya, sepenuhnya saya akan serahkan kembali kepada Pak Yusuf Manubulu. Terima kasih. Oke, Salam. oke. Terima kasih Pak MD, kesaksian yang sangat luar biasa. Nah, eh, bagaimana Bapak di dalam apa? Di dalam menjalani iman, Bapak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, prosesnya seperti apa, Pak? Ada peristiwa-peristiwa apa yang meneguhkan Bapak? Artinya peristiwa-peristiwa mujizat apa yang terus membuat Bapak itu semakin yakin terhadap Tuhan Yesus gitu loh, bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Ya, Ya, terima silakan kasih, Pak. Pak. Ya, baik. Kalau mengenai mukjizat yang sangat meneguhkan saya, justru apa ya? Orang itu kurang percaya kalau tidak merasakan mukjizat. Saya itu Ya, pernah, Pak, mencobai Tuhan, Pak. Saya pernah mencobai ya, Tuhan. Ya di awal-awal itu ya hati saya masih belum apa istilahnya masih ada gesekan-gesekan kadang saya pernah mencoba itu kan bahwasanya dulu saya pernah ini Pak menanam padi Pak dan ya. itu sudah semuanya ya saya lihat lah istilahnya sudah gagal panen Pak. Hmm. Di situ saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan aku berserah kepadamu, sungguhnya kepadamu aku pasrah, jika engkau Hmm. menggagalkan panen hamba, hamba sudah pasrah. Namun hamba percaya, barang siapa yang meminta dia akan diberikan. Dan siapa yang mencari dia akan mendapatkan. Saya membaca kitab itu, saya ulang-ulang. Saya jadikan bacaan di Alkitab itu jadi doa saya. Tapi Hmm. kenapa? Ketika sudah mau panen, Tuhan melimpahkan. Malah jadi dua kali. Tadi itu jadi dua kali. Padahal saya lihat itu sudah, saya prediksi sudah gagal panen. Namun Ya. ketika saya berdoa di dalam Tuhan, Tuhan memberi kemudahan. Ketika saya menggantungkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan, Tuhan memudahkan saya. Dan Ya. ada lagi yang sangat meneguhkan saya tidak apa ya istilahnya, dulu itu kan saya punya teman itu dia itu tukang rukyah, Pak. Jadi kalau ada orang Ya. kesurupan, itu dia yang rukyah itu dia Panggil. gitu, Pak. Iya. Jadi saya datang ke rumahnya itu untuk berkunjung ya istilahnya main-main gitu. Ya sampai di Hmm. rumahnya tidak bertemu dengan teman saya ini. Saya tanya kepada Hmm. orang tuanya, ternyata dia itu masih mengobati orang yang kerasukan gitu. Kebetulan di Hmm. dekat rumahnya juga. Akhirnya saya nyamperin dia gitu Pak, nyamperin teman saya ini. Ya beliau juga Hmm. ustadz juga, teman saya waktu di pesantren dulu. Ya saya datangi, saya datang ke tempat orang yang diobati itu. Teman saya Hmm. sedang berdoa gitu ya, berdoa lah versi rukyah di Muslim lah gitu Pak. Ya teman saya Hmm. mendoakan, tapi tetap dia itu yang kerasukan itu tetap bontang-benting ya istilahnya lah dia balik kiri tetap ngamuk. Saya minta izin kepada teman saya. Bagaimana kalau saya yang mencoba untuk mendoakan? Namun ya Ya. doa saya berbeda dengan kamu, saya bilang begitu Pak. Ya saya juga Hmm. minta izin kepada keluarganya yang kerasukan. Ya. Pak, Bu, kalau diizinkan saya ingin mendoakan anak panjenengan.
Saya Mhm. akan mencoba berusaha mendoakan siapa tahu Tuhan saya mengizinkan untuk menyembuhkan anak bapak dan ibu. Ya, tuan Iya, rumahnya itu mengizinkan. Akhirnya saya langsung berdoa. Awalnya saya itu berdoa, ya doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Saya berdoa meminta kepada Tuhan. Saya mencoba mengusir setan itu di dalam nama Isa Al-Masih. 1 menit iya, orang itu langsung sembuh, orang itu langsung makan, dia langsung tidak iya. kerasukan. Orang tuanya itu langsung bilang terima kasih. Teman saya yang Ustadz Mhm. ini bertanya kepada saya, dari mana kamu dapat doa itu? Ya saya cuma menjawab, saya dapat dari Injil. Saya berdoa kepada Isa Al-Masih Mhm. karena bagi saya ini adalah kebenaran yang hakiki bagi saya. Ini sudah mutlak kebenaran yang sangat benar bagi saya. Jadi saya sudah tidak meragukan lagi. Akhirnya teman saya Mhm. ini yang Ustadz, dia juga mau belajar kepada saya. Saya sampaikan juga kepada dia. Ya, sampai sekarang ya dia juga sudah seiman. Alhamdulillah sudah seiman dengan saya, Pak. Puji Tuhan, iya, iya. Terima Luar kasih, biasa Pak. ya. Iya, iya. Oke. Pak, bisa ini tolong bacakan satu dua ayat ayat Al-Quran supaya untuk kepada teman-teman yang menonton kita supaya tidak ada istilahnya tidak ada curiga nanti dikira kita ini menghadirkan orang Oh, siap, Kristen. siap, Pak. Ya, ya, silakan Pak baca satu Siap, dua Pak. ayat Al-Quran. Ya, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sudah, Pak. Oke, oke. Terima kasih Pak Apa, MD. apa masih perlu yang lebih panjang, Pak? Ya, boleh satu lagi Pak, satu lagi supaya ini teman-teman bisa yakin benar kalau ini tidak ada rekayasa, memang benar-benar adalah kesaksian yang hidup, kesaksian yang murni ya, jadi tidak ada Oh, iya, Pak. direkayasa. Oke Pak, satu ayat lagi Pak, Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bainahuma fi sittati ayyam. Sudah, Pak. Oke, oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Oke, Pak, Iya, sebelum Pak. kita masuk di ruang interaksi tanya jawab, eh, Bapak mungkin saya mau tanya, Bapak kan sekarang sudah rajin baca Injil ya, Pak. Kira-kira Oh, iya, Pak. ayat-ayat yang berkesan di dalam hati Bapak, ayat yang mana, Pak, untuk meneguhkan Bapak punya iman, Pak? Oh, yang sangat mendukungkan saya itu punya iman itu ya di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu, Pak. Itu yang Oh, sangat saya apa ya? Saya betul-betul kunci di dalam hati saya agar saya itu tidak lupa akan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya. iya. Bisa disebutkan bunyinya, Pak, supaya ini ayat Matius 28 Oh, ayat ya 19. Ya di layar ada, Pak, di layar. Di layar oh, Bapak bisa siap. lihat Ya, ya. tunggu. Matius 28 ayat 18 dan 19. Ayat 19 dan 19. Ya, Pak. Yes, yes, ya sebentar Pak. Itu oke. Ayat 19 Pak. Silakan Pak dibacakan Pak. Di layar Bapak bisa lihat ya. Belum muncul, Pak. Oh, itu sudah terlihat di situ. Bapak kelihatan nggak? Oke, saya bacakan saja kalau Bapak nggak ini ya. Mungkin belum muncul di layar Bapak. Oh, Karena saya baca itu, ya, Pak. ya silakan baca Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, permandikan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih Pak MD. Ya, Iya Pak, teman-teman sama-sama. yang kita apa yang memang berlatar belakang Kristen, apalagi mungkin dari kecil atau mungkin juga kita keluarga dari hamba Tuhan atau pendeta, ya saya mengajak kepada kita untuk cobalah ini istilahnya Pak MD ini belum terlalu lama mengenal Tuhan Yesus, tetapi imannya sudah begitu menggebu-gebu untuk terus memberitakan Injil, menyampaikan supaya orang lain bisa diselamatkan. Ya, nah saya mengetuk hati Iya. kepada teman-teman dimanapun Anda berada, ayo kita bangkit semua, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memberitakan Injil, kita bisa menjadi saksi Tuhan, berbicara kepada dunia ini siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya, dan jika mereka menemukan, jika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka pun juga adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Dan kalau Amin. kita Amin. memberitakan Injil, kita akan mendapatkan mahkota. Mahkota yang bukan seperti dunia sediakan bagi kita, tapi mahkota abadi kekal selama-lamanya. Kalau mahkota di dunia ini ada waktunya, ya. Kalau kita punya jabatan presiden, paling lama 5 tahun. Itu pun kalau kita bekerja dengan baik. Kalau kita tidak bekerja dengan baik, 2 tahun kita sudah bisa di impeachment atau bisa diturunkan di tengah jalan. Ya, mahkota yang kita terima dari Tuhan itu adalah mahkota yang kekal. Itu sebabnya Tuhan bilang, Ya. kumpulkanlah harta di surga. Bekerjalah sungguh-sungguh untuk kerajaan Tuhan. Ya, selama waktu ini sangat singkat, teman-teman. Ayo, saudara-saudara dimanapun Anda berada, kita belajar melihat dari Pak MD ini bagaimana dia tadinya tidak suka kepada kekristenan, dia begitu alergi, dia begitu anti kepada Tuhan Yesus, tapi begitu dijamah Tuhan, Roh Kudus bekerja, dia sekarang dengan begitu giat memberitakan Injil. Oke, kita akan masuk ke ruang interaksi. Kami akan kirim linknya di dalam kolom komentar. Ya, Anda bisa menemukan link di situ. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada kita untuk bisa berkomunikasi dengan sopan, ya, tidak saling memotong di dalam pembicaraan. Kalau narasumber lagi menjawab, ya usahakan kita belajar saling menghargai. Oke, ini kita rupanya ada gangguan sinyal, jadi sempat terputus dengan Bapak MD ya. Kami akan coba untuk sambungkan kembali. Ya, mohon kesabarannya bagi semua yang sedang menyaksikan acara ini. Ya, dan juga bagi teman-teman yang seiman bisa tolong doakan supaya perangkat atau sinyal atau wifi yang digunakan atau kuota bisa tidak ada gangguan ya, supaya acara ini bisa benar-benar menjadi berkat. Karena kita sama-sama tahu bagaimana kuasa kegelapan sangat tidak menginginkan kalau Injil itu diberitakan. Kuasa kegelapan itu sangat marah kalau Injil itu disampaikan. Ya, jadi mohon doanya kepada rekan-rekan hamba Tuhan, kepada umat Tuhan, doakan supaya bisa segera tersambung kembali, supaya sinyal atau gangguan bisa segera teratasi. Ya, oke, mohon kesabarannya, kita lagi upayakan. Oke, kita sudah tersambung kembali kepada Pak MD. Pak MD bisa dengar saya? Ya, bisa Pak. Oke, oke. Ya, teman-teman, linknya kami sudah kirim di kolom komentar. Ya, Anda bisa bergabung. Silakan yang mau berdiskusi. Oke, silakan bergabung di situ. Yang kalau masih susah masuk mungkin bisa dari live chat juga boleh. Nanti kami akan tanggapi, nanti akan dijawab oleh Pak MD. Ya, oke, dari live chat juga boleh. Kalau link teleponnya belum bisa tersambung, karena jaringannya kadang-kadang juga agak ini. Oke, ya, oke, silakan Pak Abraham. Pak Abraham, halo. Ya, selamat malam, Shalom. Ya, halo. Selamat malam. Shalom. Salam salam. Selamat malam. Ya, buat pertanyaan, bukan pertanyaan sih sebenarnya, saya pingin tahu aja
Bapak sama Pak MD ya. Saya tadi kurang mengikuti dari awal. Ya, Pak siapa sih namanya Pak? Pak MD, Pak MD, Pak MD Mama aja ya. Delta. Ya, ya. Oke. Saya ingin dengar karena ini doa yang sangat sangat apa ya? Sangat indah dan juga itu Isa Al-Masih sendiri yang mengajarkan di Alkitab. Bisa nggak didoakan Bapak kami dalam bahasa bahasa Arab ya Pak? Itu aja sih Pak. Baik, baik Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Terima Abraham. kasih. Oke, Oke, Pak Abraham, terima Tuhan kasih. berkati, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Oke, Pak MD, silakan Pak. Bisa doa Mengenai Bapak apa itu, kami. Pak? Doa Bapak kami dalam bahasa Oh, Arab. Ya, ya, dalam bahasa Arab Pak, silakan Pak. mengenai kurang jelas, Pak, suaranya, Pak. Ya, doa Bapak kami yang dalam bahasa Arab. Bapak bisa bacakan Doa. doa Bapak kami. Oh ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. ya, 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 dalam bahasa Arab Pak. Silakan Ya, Pak. Pak. Ya. Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahu wahid. Syukron kasir ya Allah, ya Isa. Ya ababana alladhi fis samawat liyataqaddas ismukah liyati malakutukah litakum masyiatukah fil ardi kama fis sama ya atona hawasnal yaumi waghfir lana wa dhunubana kama wafarna nahnu lil mudnibina ilaina wala tadkhilna fi tajribat lakinna najjina minas sirin li'anna lakal mulkah wal quwata wal majda ilal abad amin. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, satu pembuktian bahwa memang Bapak ini, Pak MD ini senang dengan mempelajari ayat-ayat dan kemudian juga bisa dilafalkan dengan dalam bahasa Arab ya. Oke, penelpon selanjutnya ke Pak Pis. Pak Pis, ya silakan Pak Pis. Pak Selamat malam, Damai. Pak. Selamat Ya, malam. selamat malam Selamat Pak malam. Pis ya. Selamat malam Pak MD. Ya, Halo, Pak MD. halo. Pak MD, selamat malam. Iya, selamat Bisa, malam, Pak. Halo. Selamat malam ya, Pak Yusuf. Selamat ya, malam selamat Pak malam. Yusuf. Ya, selamat malam Pak. Silakan Pak. Salam untuk semua. Ya, Ya, Pak salam. MD. eh, saya hanya aja satu pertanyaan aja Pak MD. Siap pikul salib nggak Pak MD di Indonesia ini? Siap pikul salib nggak? Karena Pak kita MD orang bisa dengar? minoritas, Den. Halo, Ya, halo Pak MD. Pak MD bisa dengar? Iya, bisa dengar, Pak. Ya, Saya pertanyaannya saya Pak MD. hanya pertanyaan sederhana, sederhana Ya, aja. Sederhana aja Pak MD. Siap pikul ya. salib nggak di Indonesia Pak? Silakan Pak. Kalau didengar bisa langsung dijawab Pak. Oke, sinyal lagi ada gangguan. Ini mohon maaf ya Pak Pis. Kita lagi upayakan lagi karena memang jaringan internet kadang-kadang tidak stabil ya. Ya, jadi teman-teman yang lain Iya, juga mungkin mohon tidak dukungan stabil. doanya supaya Oke, supaya ya, bisa tersambung kembali ya. iya. Saya Ya, bisa Pak. dikeluarkan aja Pak. Pertanyaan saya bisa Oke. disampaikan dengan Pak Yusuf kok. Biar yang lain Oke, bisa oke. juga. Biar yang Baik, lain yang baik. ATP bisa masuk. Oke, baik Pak Pis. Terima kasih Pak Pertanyaan Pis. Oke. Oke, teman-teman, mohon kesabarannya ya karena sinyal dari Pak MD rupanya kurang stabil, jadi terputus lagi. Ya, dimanapun Anda berada, kami sangat mengasihi Anda semua. Kami terus berdoa supaya semua teman-teman bisa diberkati, bisa sedapat mungkin bisa mengalami rencana Tuhan dan masuk di dalam kehendak Tuhan. Oke, Pak MD, bisa dengar Pak? Iya, iya, pertanyaannya Nah, bagaimana, Pak? pertanyaannya, apakah Bapak siap pikul salib dengan kondisi di Indonesia? Iya, baik, Pak. Ya, silakan Pak. Bagi saya, kalau untuk memikul salib itu sudah saya tanamkan dalam hidup saya
Sebab apa Amin. yang sudah Tuhan anugerahkan bagi saya itu masih tidak ada bandingannya. Jikalau saya menerima aniaya, saya harus mati, saya harus tersiksa di jalan Tuhan. Saya sudah siap. Karena Oh, sebab apa yang Tuhan berikan, Tuhan karuniakan, keselamatan yang secara cuma-cuma bagi saya, itu sangat luar biasa bagi saya, Pak. Terima oh kasih. dahsyat, dahsyat luar biasa ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak MD ini sesuatu yang sangat begitu menginspirasi, begitu meneguhkan, dan saya percaya begitu sangat memberkati setiap yang mendengarkan ini. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Cabe. Pak Tois. Pak Tois. Pak Tois, silakan Halo, Pak Tois. Ya, halo, halo Pak Tois. Ya, halo. Um, ini di live chat ini ada orang radikal yang bagaimana cara kita mengontrol mereka gitu, karena mereka harus aja keluar di situ. ya. Jadi kalau untuk di live chat, ya kita artinya hanya bisa memberikan saran, masukan. Tapi kalau istilahnya mereka tetap dengan apa? Dengan penyampaian-penyampaian yang radikal atau mungkin kurang sopan, ya itu kami tidak bisa tidak bisa mengontrol ya, itu memang kembali kepada pribadi masing-masing ya Pak Tois ya. Jadi sekali lagi kami sarankan, kami sampaikan, mohon dengan kerendahan hati supaya kita marilah berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang bijak ya. Sedapat-dapatnya kita punya berdiskusi itu bisa mendapatkan manfaat. Paling tidak kita mendapatkan pengetahuan baru. Tapi kalau kita hadir hanya dengan menghujat, menghina, ya kita sendiri pun akan jadi rugi, jadi korban. Karena apa? Karena apa yang kita bisa terima kalau kita punya sifat hanya terus menghina orang lain. Manfaat apa? Karena Tuhan tidak pernah berkenan dengan orang yang selalu tampil dengan penghinaan, dengan kebencian, dengan maki-makian dan segala macam. Tuhan tidak pernah berkenan dengan hal seperti itu, ya. Kita renungkan dengan baik, Tuhan tidak pernah berkenan dengan hal seperti itu. Cuman iblislah yang senang, ya. Iblis yang senang dengan cara-cara kita seperti itu, yang terus menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, menyampaikan ujaran yang tidak pantas. Oke ya, mohon untuk bisa diperhatikan ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Zakar Naik. Selamat malam Pak Yusuf dan Selamat malam Pak. Ya. selamat malam. Apa kabar Tretan? Halo, bisa dengar? Bisa. Pak MD bisa dengar Pak MD? Iya, bisa, Pak. Ya. Oke, jadi saya langsung aja. Saya adalah... Halo? Ya, Jadi saya sekitaran Prapat Kurung, Tanjung Perak, selama 1 tahun 7 bulan. Jadi saya tahu betul, dan saya juga sering main ke Bangkalan, nyebrang pakai kapal feri waktu itu 2005-2006. iya, Pak. Jadi saya tahu, saya punya kenalan banyak teman Madura juga. Orang Madura adalah orang yang saya kenal sebagai orang yang ulet, rajin, dan soal keagamaan itu pasti kuat banget. Jadi kalau sampai seorang Muslim Madura bisa terima Yesus, itu berarti bukan perkara gampang. Itu pasti ada sesuatu yang bisa kita bilang spektakuler lah. Sampai dia bisa memberanikan diri ya. Dia bisa mau terima Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan saya, sebagai seorang mantan Muslim, Cak, kira-kira pandangan sebagai dulu waktu seorang Muslim itu apa sih yang biasanya menghalangi seorang Muslim itu untuk mau datang kepada Yesus? Karena gini, saya sendiri pun sekarang ini saya juga ngundang 7 orang teman saya yang mereka sebenarnya udah bisa dibilang calon murtadin ya. Ada yang udah siap banget, ada yang udah percaya tapi dia belum berani, belum mau dibaptis karena alasan
alasan nggak aman, keluarganya ngancam ini itu gitu kan. Jadi mereka saya undang juga ke sini buat menguatkan. Jadi kesaksian Cak juga menguatkan mereka juga sekarang yang lagi nyimak ini. Jadi pertanyaan saya, Ya. apa sih yang kalau sebagai seorang muslim dulu itu yang bisa menghalangi seorang muslim untuk datang kepada Yesus itu apa? Ya, baik. Yang paling mendasar biasanya. Ya, boleh saya bicara? Iya. Ya, kalau bagi saya ya sebenarnya yang menghalangi kita itu hanyalah ego kita dan istilahnya lah ketakutan kita gitu. Itu yang menghalangi kita. Dan yang Iya. terpenting itu Tuhan belum buka ya. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, Tuhan sudah mengetuk hati seseorang, baru orang itu akan bisa terbuka ke jalan Tuhan yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan meskipun kita menerima, ada orang yang mau kristenisasi kita, ada orang yang menyodorkan kita, memaksa kita membaca Injil, namun Tuhan belum membuka hati mereka. Mereka itu tidak akan bisa tergoda akan hal-hal itu. Tapi jikalau Tuhan sudah campur tangan, Tuhan sudah membuka hati mereka, tanpa mereka itu dikabarkan, mereka akan mencari jalan kebenaran itu sendiri. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Semoga selalu diberkati dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan akan Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. God bless. Baik Pak, terima kasih, God bless Pak. Oke, kita pindah ke Pak Dodo, penelpon selanjutnya Pak Dodo. Silakan Pak Dodo. Shalom Pastor Yusuf. Shalom Pak. Ya. Shalom Pak MD. Ya, Pak MD bisa dengar? Halo. Halo Pak. Ya, bisa dengar Bapak. Ya, Ya, halo Pak. silakan. Ya. Baik, makasih Pastor Yusuf. Pak MD, Bapak kan 6 tahun di pesantren ya, Ya Pak? Pak. 6 7 tahun tahun ya Pak. Pak ya? 7 tahun ya Pak? 7 tahun. Baik, makasih Tuhan berkati Bapak MD. Bapak sudah bertobat dan pindah dari kegelapan ke terangnya Tuhan yang ajaib. Selamat datang Pak di kerajaan Amin, Pak. Tuhan. Amin. Pak, sewaktu Bapak di pesantren 7 tahun, ada nggak sih Pak memang diajarkan di pesantren itu kenapa sih orang-orang Muslim eh, sangat membenci orang Kristen dan Yahudi? Apa memang disampaikan secara pengajarannya bahwa memang diajarkan kebencian sehingga eh, saudara-saudara kita itu punya pandangan dan pemikiran bahwa orang Kristen dan orang Yahudi itu adalah orang memang yang harus dibenci. Seperti itu, Pak. Apa memang ada pengajaran seperti itu, Bapak MD? Ya, kalau sepengalaman saya, Pak, kalau kita itu didoktrin untuk membenci mereka, itu tidak ada, Pak. Cuman memang ada sesuatu hal ya, kalau sepengalaman saya itu, ya kita itu sebenarnya tidak benci, Pak. Ya, tidak benci. Cuma halnya kita ada hukum yang melarang kita gitu, Pak. Untuk istilahnya ya sebenarnya ya macam-macam juga ya tergantung pesantrennya juga bahkan ada pesantren salaf ada pesantren yang ya umum gitu Pak ya kalau pesantren salaf itu memang sangat ketat sekali Pak karena ya khususnya di pesantren saya itu kami jangankan untuk membaca gitu Pak. Tahu saja saya dulu tidak pernah tahu seperti apa bentuknya seperti itu. Kitab Injil ini dulu seperti apa saya juga tidak tahu Pak. Cuma rupanya saja saya tidak tahu gitu. Karena memang di pesantren kan tidak disediakan. Juga kan sebenarnya kalau masalah kebencian apa itu ya kalau bagi saya itu hanya sebenarnya tidak ada masalah benci soal ini soal agama itu sebenarnya tidak ada Pak. Kalau
bagi saya Amin. dulu semasa di pesantren itu Amin. nggak ada kebencian gitu Pak. Cuma ya kami nggak boleh gitu ke sana, nyebrang ke sana itu kami nggak boleh gitu. Kami nggak benci nggak, cuma ada larangan kami nggak boleh masuk ke situ gitu Pak. Ini loh sudah benar, ngapain kamu sih mau ke sana cari kebenaran gitu maksudnya Pak. Tapi bergaul boleh ya, Pak? Kalau ya kalau bagi orang itu ya ada sebagian juga Pak, kan macam-macam orang nggak sama. Ada yang di Islam itu kan ada yang fanatik, ada yang liberal, ada yang radikal kan juga macam-macam gitu Baik, Pak. Ya mungkin kalau bagi yang ya apa ya istilahnya lah Islam-Islam biasa ya nggak apa-apa bagi mereka. Tapi kalau baik, saya dulu karena latar belakang saya kan juga Muslim yang sangat fanatik ya. Saya itu harus berhati-hati bergaul dengan orang, apalagi yang di luar baik. Muslim begitu, Pak. Puji Tuhan. Itu aja, Pak MD. Maju Ya, terus, terima kasih, Pak. Pak. Dan Ya, berdoa amin. buat keluarga juga. Ya, Dan orang tua supaya dimenangkan buat Tuhan. amin. Dan lebih daripada itu, terus semangat melayani Tuhan. Amin. Rajin membaca kitab suci. Dan terus kita mengasihi saudara-saudara kita umat muslim. Siapapun Ya, itu kita terima. mencintai mereka tanpa pandang Ya, bulu. betul. Semua kita cintai, kita mengasihi mereka. Dan jiwa-jiwa yang terhilang itu harus Ya, kita betul, Pak. kasih dan kita cintai sebagaimana Tuhan mencintai mengasihi kita. Terima kasih Pastor Yusuf dan Bapak Ya, Terima MD. kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati ya, Bapak. terima kasih. Oke Pak, Amin. terima kasih Pak Dodo. Kita pindah ke Pak Taufik. Pak Taufik, Halo, selamat malam. selamat malam Pak Taufik. Ya, Ya, kalau saya lihat tadi sempat dikomentarin tadi soal itu apa yang di chat itu, mungkin Pak MD juga mungkin dulu sebelum kenal Kristus, kemungkinan juga mungkin akan seperti itu. Jadi mereka ini memang belum tersentuh aja hatinya. Ya, buat kita yang orang percaya berdoa buat mereka yang berkomentar itu ya nanti mereka akan menemukan sendiri dan mereka akan sadar itu. iya Pak. Kemudian Ya, satu pertanyaan betul, Pak. saja buat Pak MD, bagaimana dengan keluarga Pak MD sendiri, orang Ya, tua, adik kakak atau bagaimana? Terima kasih itu saja. ya, ya. Kalau orang tua sih belum, Pak. Ya, dulu saya pernah sempat diusir juga dari rumah karena ya gara-gara itu iman saya ini. Namun kalau istri saya itu ya sudah, alhamdulillah sudah terima dan sudah saya permanenkan, Pak. Oh, sudah Terima menikah kasih. ya. Iya, Oke, terima sudah. kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Iya, makasih Pak. Ya, oke kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Alwan. Pak Alwan, silakan Pak Alwan. Selamat malam Pak Alwan. Halo Pak, selamat malam. Kedengaran ya suara saya? Oke, Pak. Iya. Kedengaran Pak, kedengaran. Terima kasih. Baik, Pak MD, Ya. di sini judulnya sangat menarik dan dengan tampilan Pak MD juga yang pakai kopiah dan mengaji juga, saya juga melihat seperti ada gejala semua berpenampilan murtadin itu berpenampilan yang seperti itu ya, yang apa istilahnya berpakai kopiah, ingin menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul Muslim asli gitu ya. Pak MD, saya mau tanya, apa betul Pak MD guru pesantren ya? Iya, betul. 7 tahun Pak ngajar di pesantren. 7 tahun saya di pesantren, kalau ngajar 3 tahun. Oh, ngajarnya 3 tahun. Kalau ngajarnya ngajar apa Pak? Ngajar kitab apa aja? Saya ngajar akidah, kan saya ngajar di SMA. Oh, ngajar di SMA ya. Jadi tidak, berarti dia bukan Iya, pesantren, bukan ngajar pesantren, ngajar kitab gundul gitu bukan ya? Halo? iya bukan. Cuma Bukan ya ya, bukan. pernah mengadul itu pernah. Maksud saya yang diajar itu bukan kayak kitab-kitab gundul yang biasa diajar tradisi pesantren itu kan, ada
Bapak di Oh, pesantren ngajar bukan bukan, ya, bukan. ngajar mata pelajaran biasa ya. Iya, Halo? Oh, mata pelajaran apa itu, Pak? Kalau boleh tahu. iya, Mata pelajaran apa, Pak, yang diajar akid, di sekolah? akidah, Oh, iya. Kalau kitab Al-Jurumiyah akidah, itu berarti akhlak. iya, akidah akhlak ya, itu pelajaran biasa di pesantren ya, pelajaran Depak Kementerian Agama juga saya lihat. Kalau seperti kitab Al-Jurumiyah, Amsilah Tasrifiyah, diajar Iya, mengajar juga. oh tidak. Mengajar juga tidak. Kayak wazan Kalau fa'ala, fa'alu, kalau fa'alat. kalau ilmu oh kalau kalau itu kan madrasah itu Pak. Seperti tasrif itu ya tidak ngajar saya. Iya, Tasrif betul. ilmu nahwu Makanya itu kalau saya tidak ngajar. iya, makanya kan kadang-kadang orang salah paham, khususnya dari kalangan saudara kita Kristiani. Iya, Kalau ada yang dari pesantren, dipikirnya dia mahir gitu, paham agama dengan betul-betul. Padahal kan biasanya ya di pesantren itu ada sekolah umum juga, dan mereka biasa disuruh untuk ngajar ke arah sana gitu kan. Nah, di sini iya, kan Pak Pak MD mengakui iya, bahwasannya yang Pak MD ajarkan itu bukan bukan mata pelajaran agama khusus. Memang akidah, akhlak itu kan mata pelajaran agama memang, tapi itu memang yang madrasah. Justru itu yang madrasah biasa ajarkan. Jadi bukan iya. pesantren. Kalau Tapi pesantren, ya kalau di umumnya itu Pak, saya yang ngajar akidah akhlak itu. Kalau MD-nya madrasahnya itu saya ngajar juga di situ. Tapi ngajar tarikh. ngajar sejarah. Halo? Iya, tarikh. Ya, ngajar sejarah, tarikh ya. Iya, Nah, sekarang Pak MD, saya mau tanya begitu. Ketika misalnya kita bicara tentang Quran ya, laqad kafara alladziina qala innallaha huwal masih misalnya. Itu diajar nggak maksudnya belajar tidak hal itu di kalau kita ngajar akidah kan salah satu akidah yang paling ditekankan itu kan bahwa Allah itu esa kan. Eh, di dalam Al-Quran dikatakan iya. Allah juga tidak pantas menjadi manusia karena kana yakulani to'am, ibunya Iya, Isa laisa dengan kamitslihi ya, syai'un. itu lain lagi. Kalau yang keduanya Isa, khusus Isa ya, tidak makan, tidak tidak keduanya Oh ya. terbiasa makan makanan itu kan, maka Allah katakan tidak pantas bagi Allah itu punya anak misalnya, lam yalid walam yulad. Nah, bagaimana bagaimana Pak MD mengkompromikan itu, kemudian tiba-tiba ingin berpindah keyakinan kepada Kristen yang meyakini bahwa Tuhan bisa menjelma menjadi manusia gitu. Atas dasar apa Oh, kalau boleh tahu? maksudnya saya pribadi. Ya, apakah itu kan gini, kalau misalnya itu karena kajian kan, maka yang perlu sekali saya ingin tahu adalah atas dasar apa, pengkajian apa gitu, sehingga dari yang seorang yang mengajar tentang akidah, ya, tentang tentang yang saya jabarkan tadi, terus berpindah ke pemahaman bahwa Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia gitu, Pak. Kalau bagi saya atas satu dasar saja. Tuhan itu maha kuasa. Maha segala-galanya. Itu saja, Pak. Iya, termasuk iya, kalau itu saya sepakat sama Pak MD. Maksudnya Tuhan memang maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa. Tetapi kan tidak semua itu pantas bagi Allah gitu. Misalnya kalau menurut Pak MD, bisakah Tuhan menjelma menjadi hewan misalnya? Apakah Oh, apakah kalau bisa gitu? kalau soal ya saya kembali lagi, Tuhan itu maha kuasa, Pak. Tuhan itu maha kuasa. Ya saya itu tidak bisa, justru saya yang tidak pantas untuk menentukan itu Tuhan mau jadi apa, mau jadi apa. Tuhan maha kuasa, ya terserah Tuhan gitu. Kalau bagi saya. Jadi kalau saya tidak pantas membicarakan Tuhan, apa pantas Tuhan itu, saya tidak pantas mengatur Tuhan gitu, Pak. Karena saya ciptaan Tuhan.
Betul, betul. Oke. Makanya yang saya tanyakan itu kepada Pak MD sendiri gitu, tentang ketika kita berbicara tentang ini bukan kepada Tuhan ya pertanyaannya ya, kepada Pak MD sendiri gitu. Secara eh, kepantasan gitu. Pantas tidak, karena begini, dalam dalam Al-Qur'an kan dikatakan lahul asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik dan punya juga sifat-sifat yang baik begitu. Di dalam bilangan juga, dalam saya mungkin tidak usah singgung Alkitab lah, bahwasanya Tuhan tidak mungkin menyesal gitu kan, sifat yang amat manusiawi. Nah, ketika misalnya kita berbicara tentang itu, nah di tataran ini kepantasan dan tidak pantas ini, Pak MD sendiri menaruhnya di mana gitu posisi Tuhan itu? Pantaskah Tuhan itu eh, menjelma misalnya menjadi hewan misalnya? Pantaskah? Karena kalau kita bicara berkuasa atas segala sesuatu itu kita sepakat di titik itu, tapi mengenai yang tadi tentang kepantasan itu sendiri, menurut Pak MD sendiri gimana? Tadi Pak Ya, Alwan tadi sudah dijawab sama Pak MD, kalau Pak MD itu kan tidak pantas untuk istilahnya ya, berpikir ke situ ya Pak. Jadi ya. pertanyaannya saya pikir sih sudah dijawab tadi, bahwa Oke, Tuhan mau saya menjadi apa saja, itu kan terserah Tuhan, itu kan Dia Maha Kuasa. Ya Pak ya. Oke ya, Pak, mohon saya maaf ini karena banyak yang antri, jadi kita kasih kesempatan dulu yang lain ya. Oke, Pak Kasih Karunia silakan. Bisa dengar nggak Pak suara saya? Ya bisa, silakan Ibu Kasih Karunia. Oke, kalau gitu Pak MD saya cuma mau minta tolong, bisa nggak Bapak itu tolong menjelaskan untuk saudara-saudara saya yang Muslim, perbedaan konsep agama di Islam dan Kristen. Karena kalau orang Islam itu memeluk agama mereka dan mereka mati demi agama mereka. Tapi kalau kita berusaha mau menjelaskan ke saudara Muslim, kalau di Kristen itu nggak ada yang namanya agama Kristen. Yang ada itu pengikut Kristus dan anak-anak Allah. Tapi itu mereka kalau dengar konsep anak-anak Allah, itu langsung korslet itu otak. Nggak mudeng, maksudnya jadi anak Allah tuh gimana toh? Itu tidak sama sekali dengan memeluk agama. Beda. Dan itu tidak ada konsep menjadi anak Allah itu sebenarnya piye toh? Contohnya bagaimana sih dalam hidup sehari-hari memanggil Allah kita itu Bapa, Papa, Daddy, Abi. Itu beda banget dengan memeluk agama. Begitu aja, Pak. Ya. Pertanyaannya bisa jelas sama Bapak tadi yang disampaikan? Pertanyaan, ya, kalau yang disampaikan jelas, cuma pertanyaannya itu. Pertanyaannya konsep agama yang Bapak pernah Bapak pahami di dalam Islam dulu dengan perbedaannya dengan pemahaman tentang kekristenan, itu bedanya di mana Pak? Gitu loh. Kalau di Muslim kan, kalau sudah bicara tentang agama, bicara tentang bahwa Tuhan itu menjadi manusia, kan sesuatu yang artinya mereka tidak bisa terima gitu loh. Nah, menurut Bapak yang Bapak pernah alami dulu seperti apa konsep agama di Islam? Terus setelah Bapak percaya kepada Tuhan Yesus, nah konsepnya perbedaannya di mana gitu Pak? Ya baik Pak. Bisa jelas? Kasih. Ya silakan Pak. Ya. Kalau dulu itu semasa saya masih di Muslim lah ya istilahnya gitu, masih percaya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu itu ya kita itu harus yakin bahwa ya kan sebelum kita mau masuk di Islam itu kan ada ikrar, istilahnya syahadat. Ya, saya bacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, begitu Pak. Jadi kita itu tidak boleh sembarangan. Contoh seperti kenapa orang-orang Muslim itu ya greget ketika ada orang-orang Kristen itu istilahnya memanggil sebutan Tuhan itu dengan sebutan Bapa,
dad atau abi, abah gitu. Ya greget. Karena kalau di Muslim itu kita itu tidak boleh sembarangan menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhan itu. Kita tidak boleh sembarangan. Ada istilah Asmaul Husna, ada 99 nama yang memang nama-nama yang pantas dan baik bagi Allah begitu. Jadi kalau istilahnya seperti panggilan kayak Bapak atau Bapak kami dan juga Dad, Abah gitu dan lain sebagainya itu bagi mereka itu kurang pantas, istilahnya nggak sopan gitu memanggil Tuhan secara. Nah, itu semasa saya masih di Muslim. Nah, ketika saya sudah percaya kepada Isa Al-Masih, itu beda lagi bagi saya. Justru dengan panggilan itu saya bisa memanggil Tuhan dengan sebutan Abah, dengan sebutan Dad, atau kita bisa memanggil dia dengan Abi. Justru saya merasakan ada suatu kedekatan antara interaksi saya, hubungan intim saya dengan Tuhan. Ketika saya berdoa, saya memanggil, ya Allah, ya Bapa kami di surga. Itu rasanya saya ada kedekatan tersendiri di dalam hati saya. Tuhan itu justru memudahkan kita gitu kalau bagi saya, tidak mempersulit kita gitu. Mungkin begitu. Terima kasih, Pak. Oke, kalau gitu saya tanggapi saja secara cepat. Ya betul itu Pak. Karena kalau kita memanggil Allah itu Daddy atau Papa atau Abi, Bapak juga sudah memberikan contoh tadi tentang mujizat-mujizat yang dialami kami sebagai orang-orang Kristen. Dan hidup kami itu dipenuhi dengan mujizat. Saya aja juga menerima mujizat setiap minggu dari Papa saya yang di surga. Dan itu orang Islam, saudara-saudaraku, kalian tuh tidak paham apa artinya jadi anak Allah. Kalian kira kita itu jadi Kristen karena kita itu menang debat. Enggak. Hidup kami itu dipenuhi dengan mujizat sebagai anak-anak Allah. Karena itu kami tidak bisa berpaling daripada iman kami. Karena kami sudah mengalami secara pribadi. Udah gitu aja Pak, saya boleh ditendang Pak, silakan. Oke, terima kasih Bu Kasih Karunia. Ya. Terima kasih Bu. Saking bersemangatnya. Ya, oke, kita pindah ke Pak Purba. Selamat malam Pak Purba. Ya, selamat malam Pak. Pak MD. Selamat malam Pak MD. Pak MD bisa dengar Pak MD? Selamat malam Pak MD. Ya, malam juga Pak. Puji Tuhan, semakin hari semakin banyak yang ditampilkan Pak Mudubulu ini orang-orang yang terpanggil ya atau yang dipilih Tuhan. Dan kalau saya lihat dari apa yang telah disampaikan penanya di depan tadi, bagaimana Bapak bisa menerima Allah itu bisa menjadi manusia. Jawaban Bapak itu saya sudah sangat senang itu. Ya terserah Allah ya kan. Allah mau jadi apa suka dia. Yang tidak pantas itu ya seperti Bapak bilang tadi itu. Banyak sekali teman-teman Muslim ini menanyakan kok bisa Allah jadi manusia. Ya suka Allah mau jadi apa ya kan gitu. Ya, saya senang dengan jawaban Bapak tadi. Terserahlah mau jadi apa. Sebab waktu menemani bangsa Israel pernah jadi tiang api, pernah jadi tiang awan, bisa jadi burung dan lain sebagainya ketika dia dibaptiskan. Jadi memang saudara-saudara kita yang Muslim ini banyak yang tidak bisa menerima Allah itu mau jadi apa. Malah mereka membatasi sesuai dengan pemikirannya. Padahal Allah itu tidak terbatas oleh pikiran manusia. Saya sangat senang dengan jawaban Bapak tadi itu. Dan setelah Bapak tadi ceritakan bagaimana Bapak bisa menjadi dipanggil Tuhan. Dan istri Bapak tadi Bapak juga sudah katakan bisa juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Pertanyaan saya selanjutnya Pak gini Pak. Apakah rencana Bapak ke depan? Ya, terima kasih. Boleh saya bicara? Ya, silakan Pak. Ya, kalau rencana saya ke depan, seperti apa yang sudah Tuhan, ya, saya istilahnya menanamkan satu ayat di dalam Alkitab itu, ya di Injil Matius 28 itu, ayat 19 sampai 20 itu. Saya sudah mengemban tugas dari Tuhan. Saya betul-betul harus memikul salib dari Tuhan. Jadi istilahnya saya ke depannya, saya ingin begitu banyak orang. Saya hanya akan
menyampaikan kepada mereka. Saya tidak akan mengajak mereka. Saya cukup bercerita saja kepada mereka tentang apa yang sudah saya alami, tentang apa yang sudah saya terima secara cuma-cuma dari Tuhan. Ya, semoga saja berbarengan dengan Tuhan membuka hati mereka sehingga mereka bisa menerima juga dan diselamatkan. Amin. Amin, amin. Pak Buru, terima kasih Pak MD. Silakan. Ya, terima kasih Pak Purba. Terima kasih Pak Pari. Oke, Pak, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Excel. Pak Excel. Pak, lewat aja Pak. Ya. Belum ada pertanyaan Pak. Oh, belum ada pertanyaan. Ya, puji Tuhan aja. Pak MD-nya. Oke, puji Tuhan. Ya, oke, baik Pak. Kita pindah ke Pak Arjon. Pak Arjon, silakan Pak Arjon. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Manubulu. Iya, selamat malam Pak Arjon. Suara saya kedengaran Pak? Iya, kedengaran Pak. Silakan. Pak MD. Baik Pak. Kan lihat ini Bapak sudah 7 tahun ini di pesantren Pak ya. Saya ingin sedikit ini Pak bertanya ini ke Bapak, boleh Pak ya? Halo. Oh ya, silakan ya Pak. Iya, ya kita nggak berat-berat lah. Kita kan Bapak katanya sering buka Al-Quran ya Pak ya. Iya. Kita bahas sedikit. Bapak pegang Al-Quran nggak Pak? Oh tidak. Oh baik. Ini di Al-Baqarah 115 Pak ya. Iya. Bunyinya begini Pak. Kan Bapak dari pesantren pasti tahu artinya ya Pak ya. Oh belum tentu. Walillahi masriku wal maghrib fa'inama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Itu Al-Baqarah 115. Itu asbabun nuzulnya apa Pak itu Pak? Bapak bisa kasih tahu ke saya nggak mengenai asbabun nuzulnya Pak itu Pak? Ayat ini Pak. Mohon dijawab satu pertanyaan aja Pak. Sementara ini Pak. Sebentar Pak. Mengenai jawaban itu, ya mungkin itu kan Bapak sudah pegang terjemahan, ya. Oh enggak Pak, enggak. Saya enggak pegang terjemahan Pak. Itu terjemahannya kira-kira bebasnya begini Pak. Kepunyaan aku barat dan timur Pak. Kira-kira gitu Pak. Masriku wal maghrib. Itu intinya itu. Iya. Bagaimana Pak? Kepunyaan Allah barat dan timur, masriku wal maghrib. Kira-kira terjemahan bebas begitu intinya. Nah itu asbabun nuzulnya apa Pak? Jadi kemanapun engkau menghadap, ya, di situ wajah Pak, Allah katanya. Iya, mangga. Kan 7 tahun di pesantren katanya Pak. Oke, Pak MD mau jawab apa bagaimana? Bapak mau jawab? Itu asbabun nuzulnya itu tentang sholat itu Pak. Iya, bagaimana Pak? Bagaimana Pak itu? Tentang sholat yang bagaimana? Ya. Itu pada peristiwa apa turunnya ayat itu Pak? Oke. Bentar Pak, mengenai hal itu ya, saya sudah agak lama Pak, agak lama tinggalkan tentang pelajaran itu. Jadi sekarang itu saya sudah fokus dengan keyakinan saya. Jadi mungkin alangkah baiknya Bapak mempelajari hal itu sendiri, karena itu kan keimanan Bapak seperti itu. Saya sudah tidak fokus di situ lagi sekarang. Baik Pak, ya kan? Okay. Ya baik. Karena kan gini Pak, katanya kan santren 7 tahun, ini kan agak ringan-ringan sedikit. Ya, oke Pak, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Jack. Pak Jack, silakan Pak Jack. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya. Pak Jack, silakan Pak Jack. Ya. Ya, nampaknya Bapak tadi ketika baca Al-Baqarah ini, Pak MD ini kayaknya sok hafal ya, bukan hafal tapi sok hafal ya. Nah, Pak Manubulu bilang, Bapak punya pertanyaan Pak Manubulu bilang Anda ini baru saja masuk Islam ya. Berarti otomatis Anda baru saja murtad. Berarti Anda lebih lama di Islam. Harusnya daya ingat Anda itu masih sangat tajam. Ya, ini saya bacakan Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ayat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi, dengerin dulu.
Coba Anda ayat Al-Baqarah ayat Oh 1 ya. sampai 5. Coba dibacain. Coba bacakan. Bacain Kalau aja, ayat Pak. 1 sampai 5 ya, saya bukan takfir, Pak. Tapi kalau Bukan tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalika. Bukan tafid. Iya. Tadi salah soalnya yang Anda pertama baca. Coba Anda ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sudah, Pak. Nah, yang tadi tidak Bagaimana? seperti itu Anda bilang. Ya, yang pertama Anda bilang tergelincir, Pak. Tanzilul, nggak bisa. Itu kalau pesantren 7 tahun nggak gitu. Ini kita curiga ini sebagai kaum muslimin. Jangan sampai Anda settingan ini ya. Bukan asli murtadi. Jangan sampai Anda memang orang Kristen makanya pakai masker kan? Ya, Pak Indra. Tidak juga, Pak. Anda gini, Pak Indra. Hati-hati ya. Pak Indra, sebentar. Anda tidak perlu hadir untuk menghakimi kayak begitu ya. Artinya dia membacakan, Anda meminta dia bacakan, dia sudah bacakan. Nah, penentuan seseorang itu bukan dari pribadi Anda, itu kan dari yang mendengarkan, gitu loh. Ya, jadi tidak usah hadir dengan sifat menghakimi begitu ya. Jadi ini Bang, ini kan masalah. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Lemba Efron, ya. Pak Lemba Efron, silakan. Ya, Shalom Cak MD. Shalom ya, Pak MD bisa dengar? Ya, bisa, Pak. Shalom Cak, deremak kabare. Alhamdulillah baik. Sehat, Pak. Tuhan. Alhamdulillah, Pak. Ya. Pada orang Madura, Pak. Shalom. Bukan, cuman banyak sahabat saya dulu dari Madura. Waktu kuliah di Malang saya dulu. Iya, Pak. Waktu kuliah di Malang banyak sahabat saya. Di sini juga teman segereja saya juga ada, malah jadi penatua. Dia juga dari Madura. Saya berkarib dengan beliau. Puji Tuhan. Shalom Pak, saya mau sapa dulu Pak Yusuf. Shalom Pak Pendeta, selamat malam. Jadi Cak, saya lihat kalem ya sampean ini. Sampean orang Kristen yang benar kalem, rendah hati ya. Saya suka, senang, puji Tuhan ya sampean ini. Dan biasanya teman-teman saya yang dari Madura biasanya kalau begitu mempelajari tentang kebenaran Yesus, keselamatan yang dari Yesus, sukacita yang dari Yesus, mereka biasanya saya perhatikan lebih taat mereka, saya perhatikan. Kelihatannya Cak MD juga, saya lihat juga tadi udah nggak mau juga ditanya-tanya tentang yang dulu-dulu, memang nggak penting juga, banyak yang ngetes-ngetes. Saya suka tadi dengernya. Dan memang tadi Pak Pendeta Manubulu memang bagus juga, kalau cuma mau menghakimi ngapain di sini. Kalau mau nanya kesaksian dari teman-teman kita ini ya nggak apa-apa, nanya kesaksian kenapa dia pindah Kristen. Tapi kalau mau menghakimi ngapain di channel ini? Ngajak dulu ya. Cak, puji Tuhan ya Cak ya, semoga semakin mengenal Yesus lebih dalam. Amin. Tadi saya belum dengar juga dari pertama, tapi saya juga nggak enak mau nanya keluarga, bagaimana ada keluarga, cuman biar nanti saya ulang dengernya lagi. Begitu aja Cak ya, salam dalam kasih Tuhan Yesus memberkati. Pak Pendeta Manubulu, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati ya Pak. Oke, kita pindah penelpon selanjutnya, Pak Sinor. Pak Sinor. Selamat malam Pak Sinor. Pak Sinor. Halo Pak Sinor. Bisa dengar Pak Sinor? Kalau enggak, nanti bisa masuk lagi ya Pak. Kita kick dulu ya. Kita pindah ke Pak John Crusader.
Pak John, Halo, silakan Pak John. Ya, selamat Pak malam. John silakan. Malam Pak, ya Ya, silakan Pak. shalom Pak Yusuf. Ya, Shalom Pak. ya. Tadi ya saya tadi dengar beberapa penelpon sebelumnya kan yang bertanya-tanya mengenai apa ya, mengenai Bapak yang dulunya misalnya keimanannya gimana, penghafalannya gimana. Saya pikir itu nggak etis ya, karena di sini kan Bapak menyampaikan kesaksian Bapak, pengalaman secara spiritual atau teologinya yang dia alamin. Nah, saya cuma mau menanggapin saja yang tadi Pak. Kalau saya sih lihat kita itu nggak usah berputar-putar di masalah teknisnya. Artinya bahwa Pak siapa tadi, Pak narasumber juga sebenarnya dia berpindah keyakinan ya karena dia memahami substansi dari keimanannya dia, bahwa tidak melulu kita berbicara tentang teknisnya. Misal kalau pembelajaran di mungkin di sebelumnya yang Bapak di pesantren misalnya, kalau salah bisa dikoreksi. Misalnya dulu belajar tentang kitab-kitab yang itu yang di luar, artinya kitab-kitab yang menunjang gitu, yang membantu untuk melengkapi Quran ataupun hadis ya. Itu kan sebenarnya yang harus jadi imanin itu ya yang substansinya. Misalnya kalau di Muslim ya Qurannya kan sama isinya, maknanya, bukan mengenai pintarnya kita menghafal atau bagaimana. Karena maknanya itu yang harus kita pahamin. Misalnya kalau di ayat-ayat misalnya kitab Maryam atau bagaimana kan sudah jelas dari kesaksian-kesaksian sebelumnya. Kalau kita mau meluruskan sesuatu itu ya harus dengan benar-benar dari dalam hati kita sendiri, bukan karena berdasarkan mau membenarkan sesuatu itu. Jadi mengambil hal apapun untuk secara teknisnya aja. Misal kayak si Indra tadi itu kan dia bagian dari apa ya, mau memaksakan pikirannya sendiri di sini pembenarannya, bahwa dengan cara Bapak nanti ini begini, nanti Bapak begini, ini kan secara tidak sadar dia emosional dan intinya dia mau menintervensi atau menintimidasi secara psikologi yang ringan ya. Saya tidak bicara apa, padahal kita orang Kristen biasa-biasa aja, santai-santai aja ketika ada teman-temannya yang lebih frontal gitu kan, dengan kata-kata yang begitu sangat tidak etis lah, dalam bentuk omongan biasa aja itu nggak etis, dan banyak di kanter sama apologet kita. Jadi kalau saya pikir Pak siapa yang narasumber ini, dia cukup lebih dari sekedar yang untuk dites, karena orang Kristen itu nggak bisa baca Quran. Saya orang Kristen nggak bisa, bahkan kalau mengucapkan satu kalimat pendek aja belum tentu bisa kalau saya, dan secara umum umat Kristen. Jadi kalau Bapak sampai bisa yang panjang begitu tadi ya agaknya si Indra itu meremehkan orang Muslim sendiri. Karena secara pikiran aja, dan orang Kristen itu ya nggak perlu muluk-muluk misalnya teknis. Kita baca firman, memaknai firman itu isinya apa. Dan soal yang tadi juga saya mau nanggapin sedikit soal relationship kita dengan Tuhan itu, kedekatan kita dengan Tuhan itu memang harusnya begitu. Karena yang seperti kemarin yang menjaraki kita dengan Tuhan itu ya adalah dosa. Ini bukan soal kita misalnya sama raja atau raja dan rakyat biasa yang harus formil atau begini. Ini bukan lakon begitu. Kita itu tidak dengan dekat dengan Tuhan belum tentu kita merendahkan Tuhan. Justru itu yang harusnya terjadi. Tuhan itu bisa datang dengan berbagai cara atau bagaimanapun dia hadir di di berwujud apapun itu, dalam wujud apapun Tuhan selalu punya cara. Misalnya kalau Tuhan menjelma jadi manusia, apa yang tidak mungkin? Dia kan maha kuasa.
Harusnya Ya, betul. pikiran kita itu nggak usah sempit, misalnya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak apa pantas jadi manusia apa tidak. Yang mengukur kepantasan Tuhan itu ya Tuhan sendiri. Dia bisa hadir dalam apa wujud apapun. Yang menghalangi kita, yang menghalangi pikiran kita itu bahwa Tuhan itu maha kuasa, ya ada iblis. Iblis yang menghalangi kita selalu bahwa takaran pikiran kita itu lebih sempurna daripada hal-hal yang lain. Justru kita dikasih akal ini cuma berpikirnya cuma seberapa banyak sih, seberapa jauh sih dari pikiran Tuhan, rencana Tuhan. Kalau kalau manusia misalnya dibilang ada yang lebih cerdas pikirannya, bisa menafsir secara lebih luas dari Tuhan, nggak mungkin. Dia mungkin bisa hidup selamanya kalau bisa. Hanya Tuhan yang, dan yang saya mau sampaikan bahwa Yesus itu adalah yang kekal. Dia akan datang kembali dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati, dan dia akan datang sebagai hakim yang adil, dan dia akan akan melihat juga bahwa siapa yang menyangkal aku, maka aku akan menyangkalnya di akhir nanti. Jadi bagi kita umat Kristen ya cukup kita tahu bagaimana kita mengimani Tuhan itu sendiri, bukan menurut pikiran manusia, tapi menurut hati dan pikiran hati dan keimanan kita sendiri. Mungkin itu aja sih Pak. Jadi yang kalau menurut saya sih Pak narasumber sudah sangat bagus, sudah sangat lebih dari lebih dari standar yang harus di ini. Jadi kalau ada yang menghalangi secara teknis ya itu dia cari-cari pembenaran aja. Kalau itu menurut dari saya Pak Yusuf ya Pak narasumber. Mungkin Baik itu ya, Pak John, terima kasih Pak atas masukannya ya Pak. Tuhan berkati ya, Bapak. God bless Pak. Ya. God bless. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Budi. Pak Budi, silakan Pak Budi. Halo, selamat malam, shalom. Ya, selamat malam, shalom Pak Budi, silakan Pak. Iya, yang paling pertama saya bersyukur kepada Tuhan karena Pak MD sudah bisa diberikan kesempatan ya, diberikan kesempatan yang indah untuk lebih mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua saya kira bahwa tidak perlu kita ada dalam membanding-bandingkan yang kemarin dan hari ini. Sebetulnya adalah tidak bijaksana kalau perlu memang kita membanding-bandingkan, tetapi adalah jauh lebih bijaksana. Mungkin kita mau belajar dari Pak MD pengalaman indah bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga pada akhirnya Pak MD mengambil keputusan untuk beriringan bersama-sama dengan kami untuk memikul salib ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak MD. Jadi mohon maaf mungkin tadi saya agak sedikit terlambat, tetapi mungkin saya ingin mengetahui saja, mungkin juga untuk menambah iman saya, bagaimana prosesnya sehingga Bapak mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Prosesnya itu awalnya ya saya memang menolak Pak, karena ada salah satu teman saya ya di kampus yang memberitakan kepada saya, memberikan kitab Injil kepada saya Pak. Namun saya menolak ya karena tidak sejalan dengan akal pikiran saya gitu. Sekian lama kan saya di pesantren, jadi saya sangat kental lah dengan keislaman saya gitu. Mungkin sedikit saja yang akan saya sampaikan ya Pak. Baik. Biar yang lain nggak ngantri gitu. Baik. Saya mengerti. Iya Pak. Ya, doa saya semoga Pak MD selalu dan senantiasa diberkati keluarga, kemudian diberikan hikmat yang luar biasa sehingga atas pilihan yang sekarang ini Pak MD bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Pak. Dan juga Pak Yusuf, Pak Pendeta, dan seluruh kru diberkati selalu. Shalom. Shalom, amin. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak Budi dari Maluku. Pak Siner, pindah selanjutnya Pak Siner. Halo. Ya Pak Siner, silakan Pak. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas kesempatan.
Pak, mic-nya bisa didekatin sedikit, Pak, supaya suaranya lebih besar. Pak Halo. Sinar, ya, Ya, halo. ya Pak. Ya. Halo dengan Pak MD. Iya, Pak. Saya tadi mengikuti videonya, tapi mungkin ada yang terlewat. Saya sempat tinggal sebentar. Yang Iya. ingin saya tanyakan, tahun berapa Bapak menerima Yesus? Tahun 2000 tahun 2014. 2014. Iya. Terus pertanyaan yang kedua, yang ingin saya tak ketahui, tapi ini sifatnya umum, bisa juga hanya sifatnya khusus, karena mungkin tidak semua ya, tapi sebenarnya ingin tahu secara umum. Oh iya. Apakah dalam ajaran-ajaran yang sepengetahuan Bapak di dalam pendidikan memperdalam agama Islam itu untuk semua umat Muslim, apakah itu memang dilarang untuk membaca Alkitab untuk para murid ataupun jamaah, dan hanya boleh untuk para ustadz ataupun pemimpin-pemimpin, atau memang dilarang sama sekali, Pak? Boleh saya bicara, Pak? Ya, silakan. Ya, kalau mengenai secara apa ya, Pak? Secara hukum-hukumnya kita langsung lihat saja ke rukun iman itu. Ya, rukun iman itu kan yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kalau bagi saya sendiri ya kita itu yang nggak apa-apa untuk belajar, sebab di situ iman kepada kitab-kitab Allah, bukan hanya iman kepada kitab Allah. Berarti kitab-kitab itu kan lebih dari satu gitu sifatnya, Pak. Istilahnya ya kita nggak apa-apa belajar kitab-kitab yang lain gitu, Pak. Memang ada sebagian, ya tidak semuanya, ada sebagian yang tidak memperbolehkan gitu karena ditakutkan sesat gitu, Pak. Karena kan apa ya yang menjadi hambatan juga ya, Pak, sepengalaman saya, yang sekarang Injil yang ada sekarang itu sudah dipalsukan gitu, Pak. Jadi kita itu takut sesat gitu kalau membacanya begitu, Pak. Ya, tapi kan sekarang Bapak membacanya. Bapak membacanya juga walaupun dalam pemahaman bahwa sudah dipalsukan pun, dalam konteks Bapak belum menerima sepenuhnya, masih awal-awal, Bapak tuh tetap membacanya. Ya, justru itu saya bersyukur, Pak. Karena saya memberanikan diri untuk membacanya, saya tidak peduli dengan apa kata orang, saya memberanikan diri untuk membacanya. Saya kan sudah berkata tadi, kalau sudah Tuhan gerakkan hati kita, Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita, apapun itu bisa terjadi, Pak. Terima kasih. Halo, Pak Yusuf. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, Iya, Pak. boleh saya sedikit yang ada penelpon tadi 2 apa 1 itu yang di atas sebelumnya? Iya, silakan Pak, silakan. Begini, mungkin kalau beliau masih mendengarkan, apa yang Anda tanyakan kepada Pak MD itu sekiranya memang sudah dijawab dengan Pak MD, tapi mungkin Anda tidak memahami maksudnya atau memang Anda ada maksud lain, ya itu Anda yang tahu. Tapi persoalan Anda pertanyakan, pantaskah dalam konteks kepantasan jika Tuhan itu menjadi hewan atau menjadi sesuatu? Karena arahannya memang Anda akan mengarahkan bahwa pantaskah Tuhan Tuhan itu menjadi manusia, begitu bukan? Nah, dalam konteks ini kita harus melihat, atau Anda sendiri itu harus melihat bahwa dalam suatu maksud
dengan statusnya sebagai yang maha kuasa, maka itu adalah hal pantas. Kalau dalam pemahaman saya itu adalah hal pantas. Apalagi digarisbawahi dengan suatu maksud tertentu. Demi untuk mendekat atau mendekatkan diri kepada makhluk ciptaannya. Dalam hal ini manusia. Dalam konteks Tuhan menjelma menjadi manusia. Jadi apakah itu pantas atau tidak? Saya rasa pantas. Ya, dengan garis bawah bahwa dengan maksud tertentu. Dalam arti ada rencana tertentu dari Tuhan itu sendiri. Begitu. Dan kalaupun tidak ada rencana pun, saya rasa itu pantas karena dia memang jawabannya yang maha kuasa. Dia bebas berbuat apapun dan bisa melakukan apapun. Jadi persoalan mana yang lebih pantas, saya rasa lebih pantas jadi manusia. Dalam konteks hal pantas tidak daripada jadi hewan. Begitu bukan? Jadi yang Pak tadi siapa? Saya rasa Pak apa namanya? Awan ya. Atau anggap saja dia Pak Stephen. Ketua Power Center. Anggap saja begitulah namanya. Karena saya lupa ingat namanya. Ya Pak, itu saja Pak. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Oke, kita pindah ke pengacara Kristen. Malam Pak Yusuf. Malam Pak Yusuf. Malam Pak Ende. Ya, selamat malam Pak. Pak, saya penasaran ini Pak. Kalau ada orang yang dari Islam ke Kristen, tapi dia kebetulan poligami Pak. Itu bagusnya tetap diakui sebagai istrinya, apa harusnya diceraikan ya Pak ya? Bagaimana itu Pak ya? Bagusnya ya. Pemberkatannya, dispensasi untuk pertanyaan untuk Pak Yusuf juga sih, itu bingung saya Pak. Bagaimana itu ya? Ya, mungkin boleh saya berbicara sebentar. Ya, silakan Pak, silakan. Ya Pak. Ya, maksud saya ini bukan untuk menghakimi ya tidak ya, cuman ya ini saran lah dari saya begitu Pak. Untuk poligami itu kan sudah jelas, sangat jelas di Kristen itu nggak ada istilah poligami. Satu untuk selamanya begitu. Ya terkecuali orang itu adalah masih menganut apa ya hukum yang di Muslim, ya nikah itu kan sampai 4 kali nggak masalah karena Rasul mencontohkan itu juga gitu. Ya kalau misalkan orang itu sudah pindah gitu, sudah masuk Kristen lah istilahnya, ya mau tidak mau ya harus murni lah gitu. Tidak ada istilah poligami kalau memang orang itu mau taat akan Tuhan gitu. Terima kasih. Ya, masalahnya kan Pak, istrinya juga ikut mau gitu, mau juga ikut istri-istrinya gitu. Istri-istrinya itu mau bagaimana Pak? Apa dispensasi ya Pak ya? Gimana Pak Yusuf? Menurut Bapak gimana Pak? Ya. Oke, saya jawab ya Pak. Jadi itu kembali kepada pribadi masing-masing mereka. Tapi kalau di dalam kekristenan itu jelas tidak diperbolehkan. Jadi hanya istri pertama saja yang diakui di mata Tuhan gitu loh. Itu saja yang harus diketahui oleh siapapun yang murtadin atau mungkin dari Islam yang masuk ke Kristen, ya mereka harus siap dengan segala apa yang mereka percayai, apa yang mereka yakini. Dan saya sangat percaya kalau orang memang benar-benar berjumpa dengan Tuhan, Tuhan yang benar adalah Tuhan, itu pasti mereka akan taat Pak, mereka akan ini, karena mereka bukan berjumpa dengan ajaran, tapi berjumpa dengan Tuhan yang memang memimpin di dalam kebenaran gitu loh. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin kalau mereka bilang saya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus tapi saya masih mau poligami. Nah, itu perjumpaan yang sangat diragukan gitu loh, ya. Jadi begitu Pak. Oke Ya Pak. itu aja Pak. Cukup makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, kita pindah ke Pak Excel. Pak Excel, silakan Pak Excel. Ya Pak Excel silakan. Mendengar cukup aja Pak penjelasannya Pak. Ya?
Oh, cukup. Siap saja. Iya. Saya Oke, cuma oke, baik Pak, baik Pak. selamat buat Pak MD gitu. Sebagai anak Oke, Tuhan, Pak ya, Excel. Oke, baik saya Pak, lebih Pak jadi Excel. Oke, kita pindah ke Pak Zakar Naik. Silakan Pak Zakar Naik. Halo, maaf Pak, saya kembali. Saya ingin ngasih tanggapan singkat aja. Yang Iya, Pak. izinkan kami untuk menyampaikan sedikit pembelaan iman kami juga, Pak. Iya, Pak. Buat teman-teman, sahabat-sahabat Muslim, tip mencoba ya. Jadi itu udah jawaban yang paling bagus sekali. Saya puas dengarnya. Pak, suaranya nggak jelas Pak. Pak Zakar Naik. Pak Zakar Naik, suaranya nggak jelas Pak. Jadi tadi dari Tuhan kami. Iya Pak. Pak Zakar Naik. Bahwa Tuhan kami. Ya, halo. Ya, suaranya tadi nggak jelas Pak. Bisa diulang Pak? Ya, jadi saya ingin menyampaikan pembelaan iman kami juga bahwa kalau sekiranya saudara Alwan masih mendengar, Tuhan kita beda. Tuhan yang orang Kristen itu adalah roh kebenaran. Sedangkan Allah SWT-nya Muslim, Islam itu adalah zat yang nggak boleh dideskripsikan dengan cara apapun, nggak boleh dipikirkan seperti apa bentuknya, karena itu sebuah dosa. Dan Tuhan kami adalah Tuhan yang rela memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Tuhan kami adalah Tuhan yang didefinisikan dalam Keluaran 14 ayat 14. Dan Tuhan sendiri yang akan berperang dan kamu akan diam saja. Tetapi Al-Quran mencatat di QS Al-Hajj ayat 40 bahwa Allah SWT butuh pembelaan. Gitu aja. Saya ingin menyampaikan gitu aja dan terima kasih kesempatannya. Saya puas dengan jawabannya tadi Ca MD. Terima kasih. God bless. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Zakar Naik. Oke, kita pindah ke penelpon Pak Dio. Pak Dio, silakan Pak. Pak Dio, silakan. Halo. Ya. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Shalom Pak MD. Ya, shalom Pak. Saya kadang-kadang heran dengan saudara-saudara kita yang Muslim ya. Di satu sisi mereka begitu percaya bahwa Allah itu maha kuasa dan berkuasa sehingga dia bisa berbuat apa aja. Tapi mereka tidak percaya kalau Allah itu bisa menjadi manusia. Ini satu aneh saja cara berpikirnya. Terus Tuhan mau jadi semut itu buat apa? Untuk apa? Kalau dia mau jadi semut atau dia mau jadi babi itu apa manfaatnya? Apa dia mau menyelamatkan babi itu? Iya, betul. Kan enggak, yang dia mau menyelamatkan itu manusia. Sehingga maksud kedatangannya itu untuk manusia yang dia ciptakan dari awal, bahwa manusia ini memang udah dirancangkan untuk keselamatan itu. Sehingga ya pantaslah dia turun sebagai manusia. Nggak mungkin dia turun sebagai semut atau sebagai nyamuk. Mana mungkin dia mau menyelamatkan tuh nyamuk atau semut. Ini yang nggak masuk di akal kadang-kadang. Satu sisi mereka berpikir bahwa wah, Allah SWT ini maha besar, maha kuasa, tapi nggak berkuasa menjadi manusia. Aneh dan ajaib. Ini satu hal yang buat saya, ya, bilang yang masuk di akal, tapi buat saya malah akal-akalan. Oke, cuman segitu Pak Yusuf. Terima kasih. Juga salam buat Pak MD. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, oke, amin. Oke, Pak, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Pis. Silakan Pak Pis. Pak Pis. Halo, selamat malam Pak Pis. Selamat malam Pak.
Ya, silakan saya Hafiz ya. saya masuk lagi nih. Saya Ya, kok agak gregetan dengar pertanyaan Pak Alwan tadi. iya, ya. Silakan Pak. Itu pertanyaan yang sangat tidak cerdas itu. Tuhan mau jadi apapun itu haknya Tuhan loh. Sudah dikasih tahu Tuhan tuh maha kuasa, maha segalanya, kok masih mau jadiin Tuhan binatang itu loh. Saya bingung sama dia. Cara berpikirnya kok rendah sekali yo. Saya habis pikir cara berpikirnya orang-orang. Makanya saya bilang kok saya lucu gitu. Ada satu masuk lagi bilang mau menghakimi. Saya bingung ya. Apakah hidupnya menghakimi orang terus kayak begitu? Saya bingung juga melihat saudara-saudara kita yang di sebelah ini. Bingung saya. Tapi saya salut dengan jawabannya Pak MD tadi. Itu jawaban paling cerdas, Pak. Saya bilang begitu. Terima kasih. Karena itu jawaban orang yang paling cerdas dan bijaksana dalam menjawab itu. Hanya itu aja yang saya ingin sampaikan. Baik, Terima kasih Hafiz. banyak. Salam Terima Pak. kasih Pak. Salam Pak. Ya, Salam Pak oke. Yusuf. Ya, salam Pak. Kita pindah ke penelpon selanjutnya yang terakhir Pak Cabe. Silakan Pak Cabe. Selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Cabe ya. Sebelum saya ke narasumber, saya ke Pak Yusuf dulu. Boleh dibilang silakan, Pak. pertanyaan, boleh saran ini. Begini Pak, kalau teman-teman Kristen keberatan penelpon Islam itu menjajaki narasumber, sebaiknya tidak usah dikasih judul ini dari pesantren lah, ini juara MTQ lah, atau label-label Islam yang lain nggak usah dikasih gitu. Langsung saja ini pertobatan baru gitu saja. Jadi nggak usah dikasih label itu kalau memang teman-teman yang dari Kristen itu keberatan apabila ada teman-teman Muslim yang menjajaki keislaman dari narasumber itu Pak. Dan ya, jadi gini Pak Cabe, saya jawab sebentar ya. Jadi mereka itu kan memberikan ini aja, memberikan tanggapan. Artinya itu dari pribadi-pribadi masing-masing ya Pak. Jadi ya artinya bagi kami sebatas mereka tidak menghina, tidak menjatuhkan, ya silakan aja gitu loh. Kan ini namanya kita masuk di dalam diskusi tanya jawab. Nah, jadi ya bagi kami sih silakan aja, kalau itu tanggapan yang penting tidak menghina atau menjatuhkan gitu loh Pak. Itu ya Pak. Ya silakan Pak, apalagi yang Bapak mau sampaikan. Sebagai Muslim Madura, kalau misalnya hafal Yasin, hafal Waqiah, hafal ayat-ayat surat-surat itu sudah sangat biasa. Nah, ketika ada yang mengatakan ini dari pesantren, wajar sekali kalau ada yang menanyakan bagaimana asbabul nuzul suatu surat, itu sangat wajar, Pak. Itu karena mengukur berarti narasumber ini cukup tinggi ilmunya begitu loh. Jadi saya mohon kalau memang Pak Yusuf sendiri mengasih judul demikian, izinkan penelpon itu untuk menjajaki keilmuan dari narasumber. Ya itu saja. Kemudian saya langsung ke Pak MD. Ya. Pak MD, pertanyaan yang pertama nanti dijawab sekaligus saja. Yang pertama, tolong bacakan beberapa bait tasrif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi teman Bapak yang ngasih Bible itu sekarang jadi istri Bapak ya. Inti pertanyaan saya bukan di situ, tapi inti pertanyaannya Bapak suaranya kurang jelas, Pak. Aduh. Halo. Teman Bapak yang ngasih Bible tadi, yang di kampus ngasih Bible tadi, sekarang jadi istri Bapak itu ya? Kurang jelas, Pak. Pak Yusuf bisa dengar suara saya sehingga bisa menyampaikan. Saya bisa dengar. Jadi saya jawab aja Pak, itu bukan istrinya Pak, itu teman satu kampus, teman sama-sama belajar Pak gitu loh. Oke, kalau begitu inti pertanyaan saya adalah Pak MD ini menikahnya secara Muslim apa secara Kristiani? Itu saja Pak. Terima kasih. Iya, silakan. Ya. Pak MD silakan bisa dengar.
Ya, Pak MD. Ya, silakan, Pak. yang pokok pertanyaannya mengenai apa itu, Pak? Bisa gini, Pak. Jadi Bapak menikahnya, waktu menikah sama istri, menikah secara Islam apa secara Kristen, Pak? Secara Kristen, Pak. Secara Kristen, Pak. Ya, pertanyaan saya yang pertama tadi, Pak, tolong dibacakan beberapa bait tasrif, Pak. Ya, artinya gini, Pak, Pak Cabe, saya juga perlu informasikan ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan kepada saya, kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman Muslim yang mungkin ingin menguji ilmu keislaman dari narasumber. Nah, itu kita kan sudah membuat satu konsep. Kalau misalnya narasumbernya artinya merasa itu pertanyaan yang tidak terlalu substansi atau tidak terlalu penting, ya narasumber berhak untuk menolak, untuk tidak menjawab gitu loh, Pak. Tapi kalau misalnya narasumber melihat bahwa itu pertanyaan untuk memang itu substansi dan perlu untuk diklarifikasi, dijelaskan, nah jadi narasumber pasti akan menjawab, Pak, ya. Jadi bukan artinya kita membatasi dari teman-teman Muslim, enggak. Jadi ini kan kita diskusi ini untuk mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Oke, Bapak punya pertanyaan selanjutnya apa, Pak? Ya, tolong itu tadi sampaikan saja ke Pak MD, mungkin Pak MD kurang mendengar suara saya, tolong dibacakan beberapa tasrif. Kalau memang Pak MD-nya sendiri mengatakan keberatan juga nggak apa-apa, cuma tolong disampaikan. Ya, oke. Pak MD bisa dengar, bisa membacakan ayat-ayat tasrif, Pak? Saya kurang dengar ini, Pak. Suaranya nggak jelas. Ya. Bisa membacakan ayat-ayat tasrif, Pak. Tasrif. Tasrif, Pak. Bapak bisa bacakan ayat-ayatnya. Tasrif, Pak. Iya, betul. Ya. Silakan, Pak. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Dzaka yazuku dzakan sudah, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Yaudah, Baik, Pak. Terima kasih, Pak Cabe. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, kami menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasi Anda semua yang sudah bergabung, yang sudah join di acara ini. Dan kami terus berdoa siapapun Anda supaya mendapatkan hal-hal yang baik yang disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Ya, dan sedapat-dapatnya kalau bisa sampai masuk ke dalam rencana dan kehendak Tuhan, itu memang menjadi pokok doa kami yang sesungguhnya, ya. Dan mungkin kita sudah tiba di penghujung karena sudah cukup lama bisa berdiskusi dengan Pak MD, dan pada saat ini Pak MD mungkin akan menyampaikan closing statement buat teman-teman yang sudah bergabung. Silakan, Pak, closing statement, pernyataan terakhir penutup. Ya, pernyataan terakhir saya ya terima kasih untuk semua anggota yang telah hadir di sini ya dan mendukung diskusi tadi. Ya, terima kasih juga bagi saudara-saudara Muslim. Ya, bagi saya kita tidak perlu mempeributkan antara satu sama lain. Mari kita pegang teguh setiap keyakinan kita sendiri. Kita harus percaya bahwa ketika Tuhan sudah campur tangan, kalau Tuhan sudah menentukan bagaimana jalan hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya pasrah bahwasanya keputusan Tuhan. Banyak rencana yang kita rencanakan dalam hidup kita, namun hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Jadi entah saudara Muslim, saudara Kristiani, dan juga pihak-pihak lainnya, kita junjung tinggi generasi damai kita ke depan. Terima kasih. Shalom. Oke. Terima kasih, Pak MD. Terima kasih, Pak. Bapak begitu luar biasa memberi kesaksian, kemurahan hati Bapak mau tampil di acara ini, dan jerilalah Bapak tidak sia-sia. Itu sangat besar upahnya di mata Tuhan, ya Pak, ya. Dan pada kesempatan ini kami menghimbau kepada teman-teman umat Tuhan, bagi Anda yang diberkati dengan kesaksian yang disampaikan oleh Bapak MD ini, silakan Anda bisa memberi dukungan terhadap pelayanan beliau, karena beliau sangat aktif memberitakan Injil
untuk supaya berita keselamatan ini bisa tersampaikan kepada banyak orang. Ya, di di layar deskripsi sudah kami cantumkan nomor rekening untuk mendukung pelayanan daripada Pak MD, ya. Itu atas nama dari keluarga dari Pak MD sendiri. Jadi silakan ya, Anda bisa salurkan persembahan Anda ke sana. Mari kita saling mendukung supaya Injil Kerajaan Tuhan itu bisa tersampaikan ke setiap telinga, ke setiap manusia dimanapun mereka berada. Oke, demikian pada kesempatan ini, dan sampai berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Salam.